Kita lanjutkan video algoritma brute force bagian 1.2. Pada video bagian 1.2 ini, kita akan membahas beberapa contoh lain algoritma brute force. Tentu kalian masih ingat persoalan pengurutan, yaitu mengurutkan elemen-elemen di dalam suatu senarai atau lari. Nah, algoritma apa yang memecahkan persoalan pengurutan secara brute force? Ya, bubble sort dan search sensor. Sebab kedua algoritma ini memperlihatkan metode brute force dengan sangat jelas. Misalkan kita akan mengurutkan larik S yang berukuran n elemen, yaitu elemen-elemennya adalah S1, S2, sampai Sn. Sehingga seluruh elemen di dalam larik S itu terurut secara menaik dari kecil ke besar. Di dalam algoritma search sensor, prinsipnya adalah mencari elemen terkecil di dalam larik S, kemudian menempatkan elemen terkecil tersebut pada posisi pertama dengan cara mempertukarkan. Jadi, kita cari elemen terkecil di dalam larik S dari elemen pertama sampai elemen ke N, kemudian kita letakkan elemen terkecil tersebut pada posisi ke-1 dengan cara melakukan pertukaran dengan elemen ke-1 tersebut. Ini disebut dengan pas ke-1. Pada pas yang kedua, kita ulangi lagi, tapi kita cari elemen terkecil di dalam larik S pada posisi dari elemen kedua sampai elemen ke N. Kemudian kita letakkan elemen terkecil tersebut pada posisi kedua dengan cara pertukaran. Kita ulangi seterusnya sampai hanya tersisa satu elemen saja. Dan semuanya ada sebanyak n-1 kali pas. Sebagai contoh, di sini terdapat 6 buah elemen pada larik S. Kita cari elemen terkecil pertama terlebih dahulu. Ya. Elemen terkecilnya adalah 1. Kemudian kita tempatkan 1 ini pada posisi pertama, yaitu kita pertukarkan dengan 4, ya, sehingga di sini 1 dan di sini 4. Lalu kita cari elemen terkecil dari elemen kedua ini sampai elemen yang terakhir, yaitu 2. Kemudian kita pertukarkan 2 ini dengan elemen kedua, yaitu 3 ini, sehingga 2 menempati posisi kedua. Kemudian kita ulang lagi mencari elemen terkecil dari elemen ketiga sampai elemen yang terakhir, yaitu 3. Kemudian kita pertukarkan dengan 4. Demikian seterusnya sehingga tersisa satu elemen, ya, sehingga kalau sudah satu elemen maka dia akan terurut dengan sendirinya. Dan ini adalah pseudocode algoritma pengurutan search sensor yang di dalamnya terdapat 2 buah loop bersarang, yaitu for i 1 to n-1 ini menyatakan jumlah pas, sedangkan for j dari i plus 1 sampai n ini adalah loop untuk mencari elemen terkecil dari elemen yang ke i sampai elemen yang ke n. Kemudian dilakukan pertukaran elemen terkecil tersebut dengan elemen yang ke i. Nah, jumlah opsi perbandingan elemen-elemen larik di dalam algoritma ini adalah sebanyak n dikali n-1 per 2 atau n kuadrat dikurang n per 2. Sedangkan jumlah operasi pertukarannya, yaitu yang ini, itu sebanyak n-1 kali. Sehingga kompleksitas suatu algoritma pengurutan search sensor jika diukur dari jumlah operasi perbandingan elemen-elemen larik adalah O n kuadrat, ya, karena ini adalah n kuadrat dikurang n per 2. Nah, apakah ada algoritma pengurutan lain yang lebih mangkus daripada search sensor ini, yaitu yang memiliki kompleksitas waktu lebih kecil dari O(n) kuadrat? Jawabannya akan kita temukan nanti ketika kita membahas algoritma divide and conquer. Sedangkan pada bubble sort, prinsip pengurutannya adalah dengan cara mengapungkan elemen-elemen yang bernilai kecil ke bagian kiri larik. Caranya adalah dengan membandingkan 2 buah elemen yang bersebelahan. Jika lebih kecil, maka elemen yang lebih kecil itu dipertukarkan dengan elemen yang lebih besar. Nah, misalnya kita mulai dari elemen pertama, kita bandingkan elemen kedua dengan elemen pertama. Jika elemen kedua lebih kecil dari elemen pertama, kita pertukarkan. Nah, sehingga elemen yang lebih kecil ini berada di bagian depan atau bagian kiri larik. Kemudian kita teruskan, kita bandingkan elemen ketiga dengan elemen kedua. Jika lebih kecil, maka kita pertukarkan. Demikian seterusnya sampai elemen yang terakhir, Sn ini kita bandingkan dengan elemen sebelumnya, yaitu Sn-1. Jika lebih kecil, maka pertukarkan. Nah, ini adalah satu kali pas. Proses ini diulangi kembali untuk pas yang kedua, 3 sampai n-1. Karena semuanya ada n-1 kali pas. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki sebuah larik atau senarai yang berukuran 4 elemen. Kita ingin mengurutkan elemen-elemennya terurut secara menaik dari kecil ke besar.
Kita mulai dari elemen pertama ini, kita bandingkan elemen kedua dengan elemen pertama. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka kita pertukarkan. Selanjutnya, kita bandingkan elemen ketiga dengan elemen kedua. Karena 1 lebih kecil dari 4, kita pertukarkan. Kemudian kita bandingkan elemen yang keempat ini dengan elemen ketiga. Karena 2 lebih kecil dari 4, kita pertukarkan. Maka ini adalah 1 kali pas. Kemudian kita ulangi lagi, kita bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua, karena ini lebih kecil, maka ini kita pertukarkan. Lalu kita bandingkan elemen ketiga dengan elemen kedua, karena lebih kecil, maka kita pertukarkan. Sehingga kita memperoleh larik yang terurut secara menaik. Nah, ini adalah pseudocode algoritma bubble sort. Ya. Di sini ada 2 buah loop yang bersarang juga. Loop pertama ini adalah jumlah pasnya, yaitu sebanyak n-1 kali, sedangkan loop yang di dalam ini, yaitu for k dari 1 to i, ini melakukan perbandingan 2 buah elemen yang bersebelahan, jika lebih kecil maka dipertukarkan. Nah, jumlah perbandingan elemen di dalam larik algoritma ini adalah sebanyak n dikali n-1 dibagi 2. Ya. Bisa kalian hitung ya. Kemudian jumlah pertukarannya pada kasus terburuk ya. Jadi kalau pada kasus terburuk di sini apabila elemen yang ke K+1 ini lebih kecil dari elemen yang ke K, berarti ini jika ini bernilai true, maka ini dipertukarkan. Nah, pada kasus terburuk, jumlah pertukarannya adalah sebanyak n dikali n-1 per 2 juga. Sehingga kompleksitas suatu algoritma bubble sort jika diukur dari jumlah perbandingan saja, itu adalah ON kuadrat ya, karena ini adalah n dikali n-1 per 2 itu adalah sama dengan n kuadrat kurang n per 2. Nah, apakah ada algoritma pengurutan lain yang lebih mangkus daripada algoritma brute force seperti bubble sort ini? Nah, ini juga akan kita jawab nanti pada pembahasan algoritma divide and conquer. Algoritma brute force lainnya adalah untuk mengevaluasi polinom. Mengevaluasi polinom artinya menghitung nilai polinom Px sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 dikali x pangkat n-1 ditambah dan seterusnya, ditambah a1x ditambah a0 pada x sama dengan t. Jadi dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan t ini ke dalam polinom ini, kita memperoleh nilai polinom Px. Nah, algoritma brute force untuk ini juga seperti kita menghitung x pangkat k, ya di sini kan ada x pangkat n, x pangkat n-1 dan seterusnya. Ini secara umum adalah x pangkat k. Nah, x pangkat k ini dihitung secara brute force seperti pada algoritma perhitungan a pangkat n yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian x pangkat k ini dikalikan dengan koefisiennya yaitu ak, lalu kita jumlahkan seluruh suku-suku polinom ini. Nah, ini adalah pseudocode algoritma brute force untuk mengevaluasi polinom pada x sama dengan t. Di sini kita inisialisasi terlebih dahulu nilai polinom p-nya dengan 0. Kemudian kita melakukan penjumlahan suku-suku polinom ini mulai dari yang berpangkat n, pangkat n-1, pangkat n-2 dan seterusnya sampai berpangkat 0. Pada setiap suku kita hitung nilai t pangkat i. Ya, kita lakukan loop dari 1 to i untuk menghitung perpangkatan t pangkat i ini. Kemudian kita kalikan nilai pangkat itu dengan koefisien polinom AI. Kemudian kita jumlahkan dengan suku polinom sebelumnya. Nah, misalkan kompleksitas algoritmanya dihitung dari berapa banyak operasi perkalian. Ya, operasi perkalian ini ada di sini adalah pada loop yang di dalam ini, yaitu pangkat kali T. Kemudian di sini juga yaitu koefisien A I ini dikali dengan pangkat. Nah, untuk yang perkalian yang ini, itu jumlah operasi perkaliannya adalah sebanyak n dikali n-1 per 2. Ya, silakan diperiksa. Kemudian untuk yang perkalian ini adalah sebanyak loop yang terluar ini yaitu sebanyak n plus 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, ini berorde ON kuadrat. Nah, kita dapat memperbaiki algoritma evaluasi polinom tadi, yaitu kita tidak perlu setiap kali menghitung nilai perpangkatan x pangkat i. Karena nilai pangkat pada suku sebelumnya, yaitu x pangkat n-1, ini dapat digunakan untuk perhitungan pangkat pada suku yang sekarang. Ya, jadi di sini kita inisialisasi terlebih dahulu nilai polinom itu dengan suku yang ke 0, yaitu A0. Ya. Kemudian kita hitung nilai perpangkatan, ya, karena pada suku yang ke 0 ini nilai perpangkatannya sama dengan 1. Kita lakukan loop ya dari 1 sampai n, kita kalikan ya dengan t. Nah, kemudian kita kalikan dengan ai ya. Nah, kemudian nilai pangkat ini akan digunakan untuk suku yang x pangkat i.
Nah, jumlah operasi perkaliannya sekarang berkurang drastis, ya, yaitu sebanyak loop ini, ya, perkaliannya adalah yang ini dan ini adalah 2 kali, dan loop ini diulang sebanyak n kali, berarti jumlah operasi perkaliannya adalah sebanyak 2n, sehingga kompleksitas algoritmanya adalah ON. Nah, apakah ada algoritma perhitungan nilai polinom lainnya yang lebih mangkus daripada algoritma brute force? Nah, jawabannya akan kita temukan pada strategi algoritma berikutnya. Selanjutnya adalah persoalan pencocokan string atau string matching, atau dalam istilah lainnya adalah pattern matching. Yaitu diberikan sebuah teks, yaitu sebuah string yang panjang stringnya adalah n karakter. Kemudian sebuah pattern, yaitu sebuah string yang relatif pendek dengan panjangnya adalah m karakter. Nah, kita asumsikan m kecil dari n. Nah, persoalan pencocokan string adalah carilah lokasi pertama atau posisi pertama di dalam teks yang cocok atau bersesuaian dengan pattern. Contohnya bila diberikan teksnya adalah kalimat seperti ini, di mana-mana banyak orang berjualan bakso, dan kita ingin mencari kata atau string jual, ya, di dalam teks ini, yaitu posisinya di sini yang bersesuaian. Nah, persoalan pencocokan string ini sering kita lakukan, ya. Misalnya kita ingin mencari kata tertentu di dalam sebuah dokumen. Nah, kita melakukan find, ya, yaitu mencari string yang ingin kita temukan dalam dokumen tersebut. Mungkin kita ingin mereplace-nya atau menggantinya dengan string yang lain. Algoritma brute force untuk persoalan pencocokan string, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pattern kita sejajarkan atau kita alignment pada awal teks. Kemudian, dengan menelusuri dari kiri ke kanan pattern, kita bandingkan setiap karakter dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian di dalam teks, sampai salah satu dari dua kondisi ini tercapai, yaitu semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama. Ini berarti pattern ditemukan di dalam teks, ya, pencarian berhasil. Atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter, ya, yaitu ketidakcocokan sebuah karakter di dalam pattern dengan karakter dalam teks. Nah, di sini pencarian dianggap belum berhasil. Nah, bila pattern belum ditemukan kecocokannya atau pencarian belum berhasil dan teks belum habis, maka kita geser pattern satu karakter ke kanan dan kita ulangi kembali langkah 2. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, misalkan teksnya adalah nobody notice him, ya. Kemudian patternnya adalah not. Jadi kita akan mencari di mana posisi not ini di dalam teks tersebut. Nah, mula-mula kita sejajarkan, ya, pattern not ini, ya, dengan awal teks. Lalu kita bandingkan, ya, mulai dari kata pertama dan pattern. N dibandingkan dengan N sama, O dengan O sama, T dengan B tidak sama. Nah, tidak sama, maka kita geser pattern not ini satu kata ke kanan. Nah, kemudian kita ulangi lagi, ya, perbandingan mulai dari kata pertama di pattern. N dengan O tidak sama. Nah, tidak sama berarti terjadi ketidakcocokan. Maka langsung kita geser not ini, ya, satu kata ke kanan. Ya. Sedangkan kata-kata yang lainnya tidak perlu kita bandingkan, ya. Kemudian N dengan B ini juga tidak sama. Langsung kita geser, ya. Not ini satu kata ke kanan. N dengan O tidak sama, kita geser lagi, ya. N dengan D tidak sama, kita geser lagi, ya. N dengan Y tidak sama, kita geser lagi. N dengan spasi tidak sama, kita geser lagi. N dengan N sama, O dengan O sama, T dengan T sama. Nah, berarti ditemukan kecocokannya pada posisi ini. Contoh yang kedua adalah pencocokan untuk string biner. Jadi teks dan patternnya adalah string biner, seperti ini. Nah, mula-mula kita sejajarkan pattern ini dengan string, ya. Kita bandingkan, ya, mulai dari kata pertama di pattern. 0 dengan 1 tidak sama. Nah, maka kita langsung geser pattern ini satu kata ke kanan, ya. Jadi kata-kata lainnya ini tidak perlu kita bandingkan, ya, karena di sini sudah ditemukan ketidakcocokan di sini. Lalu kita bandingkan 0 dengan 0, ini sama, 0 dengan 0 sama, 1 dengan 1 sama, 0 dengan 0 sama, 1 dengan 1 sama, 1 dengan 0 tidak sama. Nah, berarti kita geser pattern ini satu kata ke kanan, ya. Lalu 0 dengan 0 sama, 0 dengan 1 tidak sama. Nah, langsung kita geser pattern ini satu kata ke kanan, ya. Kata lainnya tidak perlu kita bandingkan, ya. 0 dengan 1 tidak sama, nah langsung kita geser, ya, satu kata ke kanan.
0 dengan 0 sama, kemudian 0 dengan 1 tidak sama. Langsung kita geser lagi. Patternnya 1 cutter ke kanan. 0 dengan 1 tidak sama, ya, berarti langsung kita geser. Ya. 0 dengan 0 sama, 0 dengan 1 tidak sama. Langsung kita geser. 1 cutter ke kanan. 0 dengan 1 tidak sama, ya, langsung kita geser. Patternnya 1 cutter ke kanan. 0 dengan 0 sama, 0 dengan 0 sama, 1 dengan 1 sama, 1 dengan 1 sama, 1 dengan 1 sama. Nah, berarti di sini ditemukan kecocokannya ya pada posisi ini. Dan ini adalah pseudocode algoritma pencocokan string secara brute force yang dinyatakan dalam fungsi pencocokan string. Fungsi ini menghasilkan return value lokasi awal kecocokan pattern P di dalam teks T. Nah, pattern P panjangnya M, sedangkan string T panjangnya N. Algoritma ini di atas dua buah loop, yaitu loop while bersarang. Loop while yang di dalam ini melakukan perbandingan karakter di dalam pattern P dengan karakter di dalam teks T pada posisi yang bersesuaian. Jika seluruh karakter di dalam pattern P sama dengan karakter di dalam teks T pada posisi yang bersesuaian, ya, berarti seluruhnya diperiksa ya, sampai karakter yang ke M. Berarti jika J sama dengan M, maka kecocokan string ditemukan. Tetapi jika ditemukan ketidakcocokan pada posisi tertentu dalam pattern P ini, ya, berarti J-nya kurang dari M. Sehingga kita melakukan pergeseran pattern ini satu karakter ke kanan. Dan kita ulang kembali pencocokan ya pada posisi selanjutnya. Dan ini dilakukan selagi ya I kecil sama dengan N kurang M. Kemudian ini adalah return value-nya. Kalau tidak ditemukan, maka dihasilkan nilainya yang min 1. Nah, ini adalah kode program pencocokan string dalam bahasa Java. Sekarang kita analisis algoritma pencocokan string secara brute force pada kasus terburuk, kasus terbaik, dan kasus rata-rata. Kasus terburuk terjadi pada setiap kali pencocokan pattern dengan teks, semua karakter dalam pattern dibandingkan dengan karakter di teks pada posisi yang bersesuaian. Jadi setiap kali kita melakukan pencocokan pattern dengan teks, dilakukan M kali perbandingan, yaitu sepanjang karakter di dalam pattern P. Nah, sebagai contoh misalkan, teks T-nya adalah string yang berisi huruf A semua ini. Kemudian pattern P-nya adalah A, 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 H. Nah, kita lakukan pencocokan pertama kali, yaitu A dengan A, satu kali perbandingan, ini sama. A dengan A, dua kali perbandingan, ya, ini juga sama. A dengan A, tiga kali perbandingan. H dengan A, empat kali perbandingan. Nah, ini ternyata tidak sama. Nah, berarti di sini ada 4 kali perbandingan karakter pada setiap pencocokan. Nah, karena di sini tidak sama, ya, pada karakter terakhir, maka kita geser pattern ini satu karakter ke kanan. Lalu kita ulang lagi perbandingannya. A dengan A sama, ya. A dengan A sama, A dengan A sama, H dengan A tidak sama. Berarti 4 kali perbandingan. Kemudian kita geser lagi sampai nantinya di ujung teks T ini. Nah, jadi di sini ada 4 kali perbandingan juga. Nah, berapa kali jumlah pergeseran dari awal sampai akhir ini? Yaitu sepanjang N kurang M ditambah 1. Nah, berarti total jumlah perbandingan setiap kali pergeseran adalah M dikali N kurang M tambah 1. Yaitu N, M kurang M kuadrat tambah M. Nah, suku yang dominan di sini adalah NM, sehingga kompleksitas algoritma pencocokan string pada kasus terburuk adalah OMN. Kasus terbaik terjadi bila karakter pertama di dalam pattern P tidak pernah sama dengan karakter teks T yang dicocokkan. Perhatikan contoh berikut. Misalkan teks T-nya adalah sebuah kalimat, string ini berakhir dengan Z, 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 Z. Sedangkan pattern P-nya adalah Z, 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 Z. Nah, setiap kali kita melakukan pencocokan pattern P dengan teks T ini, huruf pertama di pattern P ini tidak pernah sama dengan karakter dalam teks T pada posisi yang bersesuaian. Jadi, cukup dilakukan hanya satu kali perbandingan saja setiap kali pencocokan. Jadi di sini misalnya Z dengan S tidak sama. Nah, maka kita langsung menggeser pattern P ini satu karakter ke kanan. Ya, jadi huruf lainnya dalam pattern P ini tidak perlu dibandingkan lagi, ya, yaitu tiga huruf Z yang di belakang ini tidak perlu kita bandingkan lagi dengan karakter dalam teks T. Nah, kemudian
setelah kita geser satu kata ke kanan, kita bandingkan lagi huruf pertama dalam pattern P tersebut, yaitu Z, tidak sama dengan T. Ya. Lalu kita geser lagi. Nah, jadi setiap kali pencocokan hanya terjadi satu kali perbandingan karakter pada huruf pertama pattern P. Nah, jumlah perbandingannya adalah sebanyak maksimal jumlah pergeseran. Jumlah pergeseran pattern adalah sebanyak N dikurang M tambah 1. Berarti jumlah perbandingan karakter itu sebanding dengan jumlah pergeseran pattern. Nah, jumlah perbandingan maksimal yang terjadi adalah N kali. Yaitu pada kasus di mana terjadi kecocokan itu pada posisi yang terakhir seperti ini, contohnya, maka perlu ditambahkan perbandingannya sebanyak 4 kali. Ya, karena di sini Z pada pattern P dibandingkan dengan Z yang ada di sini. Nah, sehingga nantinya N dikurang M tambah 1 ini dikurangi lagi ya sepanjang M ya, lalu dikurangi dengan 1 sehingga jumlah perbandingan maksimal adalah sebanyak N kali. Sehingga kompleksitas kasus terbaiknya adalah ON. Kasus rata-rata terjadi kalau kita melakukan pencocokan string pada teks yang normal, yaitu teks yang biasa, yaitu kalimat yang memiliki makna ya, seperti ini. Misalnya teksnya adalah pada bulan Januari hujan hampir turun setiap hari. Dan patternnya adalah hujan. Nah, jadi ini adalah sebuah teks yang normal. Nah, kompleksitasnya adalah OM ditambah N. Persoalan yang terakhir adalah mencari sepasang titik yang jaraknya terdekat, ya, atau closest per problem. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada pengantar strategi algoritma, persoalan ini adalah diberikan N buah titik, ya, baik titik pada bidang 2 dimensi atau pada bidang 3 dimensi, lalu tentukan 2 buah titik yang terdekat satu sama lain. Jadi seperti pada contoh ini, 2 buah titik yang paling dekat adalah 2 buah titik yang berwarna merah ini. Jarak 2 buah titik dapat dihitung dengan rumus Euclidean. Jadi kalau titik pertama koordinatnya x1, y1, titik kedua koordinatnya x2, y2, maka jarak kedua buah titik ini adalah D sama dengan akar dari x1 kurang x2 kuadrat ditambah y1 kurang y2 kuadrat. Inilah yang disebut dengan rumus Euclidean atau Euclidean distance. Algoritma brute force untuk mencari sepasang titik yang jaraknya terdekat, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk setiap titik K sama dengan 1, 2, sampai N, ya, karena ada N buah titik, kita hitung jaraknya dengan titik-titik lainnya. Jadi untuk titik ke-1, kita hitung jaraknya ke titik kedua, kita hitung jaraknya ke titik ketiga, begitu seterusnya, ya, kita hitung jaraknya ke titik yang ke N. Untuk titik yang kedua, kita hitung jaraknya ke titik ke-1, kita hitung jaraknya ke titik ketiga, dan seterusnya hingga ke titik yang ke N. Demikian untuk titik-titik yang lainnya. Nah, pasangan titik yang mempunyai jarak terpendek, itulah jawabannya, yaitu sepasang titik yang jaraknya terdekat. Karena ada N buah titik, maka untuk setiap titik dihitung jaraknya dengan N-1 titik lainnya. Jadi, ada sebanyak N kali N-1 perhitungan jarak dengan rumus Euclidean. Untuk setiap titik akan terhitung 2 kali dalam perhitungan jarak. Jadi, kita menghitung jarak dari titik 1 ke titik kedua, nanti kita juga menghitung jarak dari titik 2 ke 1. Sehingga terhitung 2 kali. Jadi sebenarnya hanya terdapat sebanyak N kali N-1 per 2 perhitungan jarak dengan rumus Euclidean. Yaitu N kuadrat per 2 dikurang N per 2. Sehingga kompleksitas algoritmanya adalah ON kuadrat. Dan ini adalah pseudocode-nya. Kita mencari sepasang titik terdekat di dalam himpunan titik-titik, yaitu himpunan P ini. Misalkan sepasang titik terdekat itu adalah P1 dan P2. Nah, mula-mula kita inisialisasi sebuah variabel jarak, yaitu D-min, dengan sebuah nilai yang besar. Misalkan 9999. Lalu, untuk setiap titik I, mulai dari titik ke-1 sampai titik ke N-1, kita hitung jaraknya ke titik-titik yang lainnya, yaitu untuk titik I plus 1 sampai dengan N. Kita hitung jaraknya dengan rumus Euclidean ini. Ya. Nah, jika D lebih kecil dari D-min, maka kita update D-min ini dengan D. Lalu kita catat titik P1 itu adalah PI, titik P2 adalah PJ. Nah, kita ulangi untuk titik-titik yang lainnya. Nah, kompleksitas algoritmanya sudah dihitung tadi, yaitu ON kuadrat. Dari contoh-contoh persoalan yang sudah kita tulis algoritma brute force-nya, kita dapat memaparkan karakteristik algoritma brute force. Algoritma brute force umumnya tidak cerdas. Cerdas dalam tanda petik.
dan tidak makus karena ia membutuhkan volume komputasi yang besar dan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Kata force di dalam brute force ini mengindikasikan tenaga ketimbang otak. Nah, kalau otak itu sering diindikasikan dengan kata cerdas. Nah, kadang-kadang algoritma brute force ini sering disebut juga sebagai algoritma naif ya, atau naif algorithm. Yang kedua, algoritma brute force itu lebih cocok untuk persoalan yang ukuran masukannya atau n-nya kecil. Pertimbangannya adalah karena algoritma brute force itu sederhana dan kalau diprogram ya implementasinya mudah. Jadi kalau kita ingin mengurutkan hanya 50 buah data atau 100 buah data, maka algoritma pengurutan seperti selection sort atau bubble sort itu masih beralasan kita gunakan. Namun kalau kita mengurutkan sejuta data, sejuta elemen misalnya, maka algoritma pengurutan secara brute force ini tidak cocok untuk digunakan. Algoritma brute force itu sering digunakan sebagai basis pembanding dengan algoritma lain yang lebih makus. Jadi kalau nanti kita menemukan sebuah algoritma lain yang lebih makus daripada algoritma sebelumnya, maka biasanya orang membandingkannya dengan algoritma brute force. Yang ketiga, meskipun brute force bukan metode problem solving yang makus atau yang bagus, namun hampir semua persoalan dapat diselesaikan dengan algoritma brute force. Nah, ini merupakan kelebihan dari brute force. Sukar untuk menunjukkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan metode brute force. Bahkan ada persoalan yang hanya dapat diselesaikan dengan brute force. Contohnya mencari elemen terbesar di dalam senarai atau di dalam array. Nah, ini satu-satunya algoritmanya adalah brute force. Coba kalian cari, ada nggak algoritma lain untuk mencari elemen terbesar selain brute force? Begitu juga, misalnya, menjumlahkan semua elemen di dalam senarai. Ya, misalnya kita ingin menghitung rata-ratanya. Nah, itu juga algoritmanya adalah brute force. Nah, seorang penemu sistem operasi Unix, yaitu Ken Thompson, mengatakan, when in doubt, use brute force. Artinya, jika Anda dalam keraguan dalam menggunakan algoritma, gunakan brute force saja. Nah, begitu kata Ken Thompson. Sebagai penutup video bagian kedua ini, kita dapat meresumekan kekuatan dan kelemahan algoritma brute force. Kekuatan atau kelebihan algoritma brute force yang pertama adalah algoritma brute force itu wide applicability. Artinya dia dapat diterapkan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. Yang kedua, algoritma brute force itu sederhana dan mudah dimengerti. Langkah-langkahnya jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, algoritma brute force itu menghasilkan beberapa algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting, seperti pencarian. Nah, kita sudah mempelajari bahwa sequential search itu adalah algoritma brute force, ya. Kemudian menghasilkan algoritma pengurutan seperti bubble sort, selection sort, dan sebagainya. Kemudian untuk pencocokan string, mengalihkan matriks, dan sebagainya. Yang keempat, algoritma brute force itu menghasilkan beberapa algoritma yang baku ya untuk tugas-tugas komputasi, seperti algoritma untuk menjumlahkan n buah bilangan, ya, misalnya untuk menghitung rata-rata n buah bilangan. Nah, itu algoritmanya sudah baku ya, atau sudah standar, tidak ada lagi algoritma untuk menghitung rata-rata selain algoritma brute force, atau mengalihkan n buah bilangan, atau algoritma untuk menentukan elemen minimum atau elemen maksimum dalam sebuah senarai. Nah, itu juga sudah merupakan algoritma yang standar atau baku. Namun, algoritma brute force ini memiliki kelemahan. Ya. Yang pertama jelas bahwa algoritma brute force itu jarang menghasilkan algoritma yang makus, ya, karena volume komputasinya besar. Yang kedua, algoritma brute force itu umumnya lambat, ya, sebagai konsekuensi dari volume komputasinya itu besar, ya, terutama untuk masukan yang berukuran besar, ya, sehingga algoritma brute force itu tidak dapat diterima untuk memecahkan masalah-masalah yang ukuran masukannya besar. Yang ketiga, nah, karena dia bersifat straightforward ya, atau lurus-lurus saja atau lempeng ya, maka algoritma brute force itu tidak sekonstruktif atau sekreatif ya strategi pemecahan masalah lainnya seperti algoritma greedy ya, burst and bound ya, dynamic programming dan sebagainya. Demikianlah video bagian 1.2 ini. Nanti kita lanjutkan pada video bagian 1.3 masih tentang algoritma brute force. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.